sekolah. Karena pada dasarnya adalah pendidikan itu Bapak Ibu secara dasar. Pendidikan itu adalah membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi berapa lancar dia membaca, ya, yang sekarang sudah mulai bergeser. Orang pengennya yang penting les bahasa Inggris, les matematika, les bahasanya dibandingkan dengan membiasakan anak kita untuk kehidupan sehari-hari. Saya ketika jadi guru, baru tahun semester kemarin saya tanya anak kelas 9 pertama kali. Yang perempuan saya tanya, nah coba angkat tangan dari 40 siswa saya tanya yang perempuan, siapa yang biasa ngegosok atau nyetrika di rumahnya? Dari 40 cuma 2 yang angkat tangan Pak. Ya, ketika saya anak laki-laki, ya seberapa sering atau siapa yang bisa nyapu di lantai, biasa sapu di lantai atau bisa bersih-bersih taman atau di rumahnya bantu beres-beres dan lain sebagainya. Bahkan hampir tidak ada. Ketika dipaksa, Pak kalau misalnya cuma bantuin doang gimana? Ya itu termasuk. Alhamdulillah ada 1 yang angkat tangan. Ya. Kemudian ketika kita tanya yang paling basic Bapak Ibu, ya basic dalam artian berperilaku. Ketika saya minta anak siswa saya tanya kalau pulang sekolah kayak gimana, diceritakan. Ternyata anak-anak kita sekarang belum punya kemampuan untuk menginterpretasikan, menjelaskan itu enggak. Kita harus dorong dikit-dikit. Padahal kelas 9 Bapak Ibu. Ya, itu ngomongin non akademiknya, yang akademik dan mohon maaf nih, saya buka-bukaan. Ada anak 9 ketika kita tanya, kan di awal pembelajaran itu bisa dengan kemampuan non kognitifnya sebelum masuk ke pembelajaran. Ya, anak kelas 9 Bapak Ibu, kita bongkar baik-baik. Mudah-mudahan anak kelas 7 sekarang nggak seperti kakak-kakaknya dengan pola pengajaran yang baru. Dari 40 Bapak Ibu, ketika saya tanya 9 kali 7 berapa? Dari 40, ini anak kelas 9 Bapak Ibu. Kalau dicatat baik-baik kelas 9, yang levelnya itu bukan lagi kelas SD. Tapi saya tanya pertanyaan dasar, perkalian dasar, 9 kali 7. Dibikin kita geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Yaitu apa? Hanya 28 yang bisa menjawab dari 40. Hampir yang tidak bisa itu hampir lebih dari 30%. Dan mohon maaf juga, saya juga minta. Tahun lalu kami mendapatkan siswa yang sekarang masih kita bina. Ada 3 orang anak kelas 8 yang sekarang kelas 8 yang belum lancar membaca. Ini adalah potret nyata. Ya. Sekarang ini Bapak Ibu, ya, kami ini karena kebetulan saya adalah seorang guru awalnya, ya, tambahan tugas sebagai pengawas, tambahan tugas sekarang menjadi pengawas dan mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah. Makanya saya minta teman-teman saya, yuk kita kembali ke nol. Saya nggak mau guru hanya sekedar ngajar, ya, tapi kita lagi dorong menjadi pendidik. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, kedepannya kita akan banyak kontennya untuk pembelajaran lebih ke kompetensi. Saya lebih baik dalam artian menurunkan capaian pembelajaran yang ada di materi, tapi kita tingkatkan, ya, capaian pembelajaran yang non kognitif, yang bukan materi. Ya, nanti kita punya program tanpa sampah di sekolah ke depannya, tanpa motor ke sekolah ke depannya. Meskipun kebiasaan-kebiasaan ini diperlukan apa? Kolaborasi. Kalau tidak disampaikan, saya mau gitu. Kalau disampaikan nanti akan jadi pertanyaan besar dari orang tua. Sekolah ribet amat. Udah tahu emak bapaknya kerja, sekarang nggak boleh bawa motor. Nah gimana? Nanti kita kabarkan pelan-pelan. Nah sekali lagi, yang terpenting adalah satu Bapak Ibu, yang sekolah itu, yang dididik itu adalah siswanya atau muridnya. Yang orang tua mendorong, jangan dibalik. Mohon izin, saya punya anak kecil, ya, yang di sekolah juga. Kadang-kadang istri saya suka ngeluh, tuh
kecil masuk SD Bapak Ibu, MPLS. Tugasnya itu banyak banget, suruh bikin topi lah, suruh bikin tas dari anu dan lain sebagainya. Ya, isi saya tuh ujung-ujungnya saya suruh kerjain. Ya, nah, saya ngomong ke saya begini, Bu, lah kan yang sekolah anaknya ajarin. Lah, kalau pikiran dikit lah, bocah TK masih suruh bikin. Saya balikin nanya, harusnya di rapat orang tua atau di grup orang tua bilang ke gurunya, ini tugas buat siapa? Bapak, Ibu, tugas sekolah itu adalah untuk melatih murid, bukan melatih orang tua. Benar Pak, setuju Pak. Jadi bagaimana membuat tugas itu yang betul-betul memang melatih muridnya. Sekarang contoh jangan jauh-jauh, ya. Ketika 6.30 yang ribet siapa? Orang tua. Bangunnya susah. Gitu kan ya, awal memang seperti itu. Ya, kemudian nyiapin buku, ngerjain PR. Ya, saya harapkan ini peralihan dari SD tinggalin, biarin muridnya atau anak kita ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jangan takut anaknya, muridnya nggak kerjain tugas dihukum, nggak apa-apa, belajar konsekuensi. Karena suatu hari nanti memang itu yang dibutuhkan. Sekolah adalah awal dan dari muka, titik awal pembiasaan. Kenapa harus masuk jam sekian? Kenapa harus pakai seragam? Kalau telat gimana? Itu akan kita alami ketika kita nanti di kehidupan nyatanya. Jadi biarkan, kalau dia telat, siap terima konsekuensi. Salah seragam, siap konsekuensi. Jangan jadi gengsi buat orang tuanya. Karena kembali lagi, pendidikan itu butuh, oleh sebab itu kenapa butuh kolaborasi Bapak Ibu. Bukan sekedar yang penting udah masuk SMP 4, ya, gitu kan ya. Semua ada feedbacknya. Saya ngomong ke guru, masing-masing guru punya suara sama dengan orang tua pun. Cuma nanti Bapak Ibu kalau ada keluhan, ada saran, saya harapkan ya dengan dibukanya ini, rapat ini supaya terbuka wadah, ada wadahnya. Nanti Pak Komite akan membuat wadah terkait jembatan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Sebagai informasi Bapak Ibu, yang pertama saya lupa dari tadi, yang pertama ngomongin saya baik, saya lupa. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu ya, untuk tahun ini SMP 4 menerima 400 murid dari jumlah total pendaftar 688. Jadi ada 288 yang nangis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya tetangga yang nanti pasti udah dulu ya. Kan apa banget, kan mancing doang, dia pengen tahu, bener kan? Nah, tahu, itu jalur-jalur yang paling deg-degan. Jadi kalau jalur prestasi rapot itu yang paling deg-degan, karena apa? Awal, gampang-gampang masuk, di atas, yang nilainya 9 itu di atas. Pas udah terakhir, makan gak enak, tidur gak nyenang, dia ngeliatin HP, Bener. betul nggak Bu? Begitupun dengan domisili. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu, ya, tahun ini jujur untuk domisili lumayan sangat menegangkan. Karena apa? Mohon maaf bagi orang KTW ini, tetangga-tetangganya Bu Tati ini, KTW Taman Duta, Taman Asri, itu nggak masuk Bapak Ibu. Ya, betul Bu Tati ya? Oh, RT belakang sebagian, makanya banyak polemik tuh. Ya, tetangga di KTW terutama. Ya, kemudian Sanur, Legian, itu pun nggak masuk ya, kemarin komite ya. Karena 935 meter. Nah, jadi Bapak Ibu adalah orang yang, kalau mau beruntung, saya nggak percaya beruntungan. Ya, Bapak Ibu sudah mendapat foto dan modalnya, anaknya diterima di sini. Oleh sebab itu, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, sekali lagi, karena Isa mungkin posisinya adalah kita, ya, sekolah dan orang tua tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu saya mohon bantuannya ke Bapak Ibu. Kita jadikan pendidikan di SMP Negeri 4 itu akan berkualitas dengan adanya kerjasama dari sekolah,
pihak Intinya mah anak-anak orang tua dan izinin juga HP, Iya. jadi komite pegang HP itu kepolisian ada kalau waktunya. bisa. Karena dari kolaborasi itulah akan tercipta Anak kan HP-nya di situ. ya ada dua. lingkungan kondusif Oh. untuk pendidikan yang berkualitas. Suruh guru. Baik Bapak Ibu. Ntar Bunda tanya tuh sama gurunya. Ini adalah dasar hukumnya Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin dasar hukum, kenapa masuk 630? Kenapa dasar hukumnya nanti kita ada pembelajaran yang lebih ini ke kompetensi? Di sini sudah ada surat edaran nomor 45 garis PK titik 03 garis dasar tentang 9 langkah strategis untuk membangun pendidikan di Jawa Barat yang ditebalkan oleh peraturan Bupati Bekasi terkait dengan pagi ceria. Makanya dasar 630 sampai 715 itu adalah adanya dasar hukum. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena SMP 4 mengada-ngada, tapi memang ada dasar hukumnya. Ya, untuk di Jawa Barat ada yang namanya program Pancawaluya. Panca itu 5, waluya itu adalah untuk ke apa ya? Waluya itu kebahagiaan. Jadi diharapkan dengan 5 Pancawaluya, 5 panca ini, 5 sila ini diharapkan siswa kita yang mendapatkan kompetensi untuk kehidupannya dia lagi. Nantinya ada ger semua nih. Kita orang Jawa bisa ngomong nggak? Apa Bu? Ibu dari mana? Bukan, asal dari Jakarta. Makanya adanya senam bersama. Bagus, baik. Baik di sini bukan hanya sekedar wacana, cuma nama baik doang, tapi betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Benar itu dalam artian semua taat aturan. Ya, dan mohon maaf nih, hati-hati orang tua jangan ngerjain yang nggak benar, gitu loh. Karena bukan begitu. Karena kadang-kadang sekarang kita pengen kompas, pengen cari cepat, tapi secara nggak langsung dipotret oleh anaknya. Pintar udah pasti. Pintar bukan hanya bukan hanya materi, bukan hanya pintar karena nilai, tapi juga akhlak dan budi pekertinya juga. Singer itu adalah apa? Itu ya. Kalau ngomongin singer, ini ilustrasinya adalah anak kita kebanyakan main gadget Bapak Ibu. Yang kedepannya kita akan dorong dia untuk bermain. Bermain di luar itu banyak fungsinya. Meskipun kadang-kadang orang tua kita sekarang khawatir, udah dah daripada main di luar, bikin AC di kamarnya, kemudian kasih kuota segede-gedenya, pasang wifi gitu kan. Akhirnya apa anaknya? Pulang sekolah, masuk kamar, main HP, keluar-keluar, makan doang, nonton mati doang. Udah begitu. Nah dengan adanya singer, kita akan paksa dia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oke, baik Bapak Ibu, di akhir ya saya closing kata saya adalah Bapak Ibu kalau diperhatikan kolaborasi ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengikis ya kemampuan siswa kita ke depannya untuk lebih siap. Ya karena apa? Ketika angka kelulusan dirayakan, namun nilai kejujuran ditinggalkan, disanalah pendidikan kehilangan jiwanya. Oleh sebab itu, saya selaku kepala sekolah mengajak Bapak Ibu berkolaborasi ya untuk menghidupkan kembali pendidikan, di mana pendidikan itu adalah kawah tanda luhur, ya awal start manusia tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kehilapan maupun kesalahan kata-kata maupun tindakan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Firdaus Ria Herlambang, SSI MR. Harapan dari orang tua pengen manjangin nama, tapi yang punya nama ternyata masih kurang panjang ya Bapak Ibu. Gelarnya lebih panjang daripada namanya. Kalau saya bacakan kepanjangannya ya Bu. Firdaus Ria Herlambang, Sarjana Sains Informatika, Magister Agroteknologi, Magister Pendidikan dan Doktor Filosofi. Luar biasa. Pakai meteran Bu.